Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. Ayuhal asatidzah wal ustadzat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Satu nikmat adalah ketika diberi oleh Allah kesehatan dan kesempatan. Semoga dua nikmat ini tidak melalaikan kita, karena Nabi sudah menginformasikan nikmatani makbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang dilalaikan, nampak bukan nikmat, nampak bukan sesuatu yang istimewa, padahal itu istimewa. Satu nikmat sehat. Berapa banyak yang diantara kita pengen sekali hadir di setiap kebaikan-kebaikan dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kesempatannya, tapi tidak sehat sehingga tidak bisa melakukan yang diinginkan. Berapa banyak yang sehat, yang punya segalanya tapi nggak punya waktu sehingga tidak mampu menghadiri hal-hal yang harusnya dihadiri, majelis ilmu diantaranya. Berapa banyak orang yang pengen mengupgrade dirinya, mungkin pengen yang masih kuliah semangat, ya, kesempatan sudah lewat, masih bisa dikejar? Masih, ya, kesempatan selalu ada asalkan ada kemauan, ya. Baik, di pagi ini melanjutkan tema kita, kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Pada poin kemarin sudah sampai poin yang berapa Ustaz? 7 ya. Sekarang as-saminu, ya, yang ke-8. Ini fi adabil alim fi nafsihi, ya. Adab alim, ya, adab seorang ahli ilmu terhadap dirinya sendiri, ya. Ada beberapa poin sudah dibahas yang ke-7. Kalau kita cermati di buku para ulama salaf ketika menulis tentang hadis, fikih dan lain sebagainya, itu sering memulai dari bab niat. Karena itu yang paling menentukan, innamal a'malu bin niat. Sama, para ulama melihat keberkahan ilmu itu hilang manakala pencarinya salah niat. Ilmunya bisa jadi banyak tapi tidak memberikan barokah. Tanda ilmu nggak barokah itu salah satunya adalah la yang fa itu la yu'mal, tidak diamalkan, tidak menjadikan lebih baik. Bahkan yang mengkhawatirkan itu man zada ilman, siapa ilmunya nambah tapi takwanya tidak bertambah, justru ilmu itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung dari dua golongan yang dilaknat, yang tersesat. Satu yang tersesat, ghairil maghdub, yang terlaknat adalah mereka yang beramal tanpa ilmu. Yang dhalin, mereka yang berilmu beramal tanpa ilmu. Yang pertama, mereka yang punya ilmu nggak diamalkan, maka dilaknat oleh Allah. Yang kedua, yang semangat tanpa landasan ilmunya, dan itu yang merusak. Maka kita ingin menjadi yang terbaik, yang berilmu, beramal berdasarkan ilmunya. Baik, dibuka poin ke-8 dari adab alim terhadap dirinya sendiri, ya. As-saminu, yang ke-8 adalah muamalatun nasi bimakarimil akhlak, ya. Jadi bergaul dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik, ya. Min talaqatil wajhi, dari menunjukkan orang ketemu itu sudah senang sama kita.
Orang kalau ketemu Rasulullah itu belum bicara aja sudah senang. Kenapa? Ada wajah-wajah yang apa ini? Wajah-wajah yang ceria itu. Ada jurusan alumni psikologi sini? Ada? Yang tukang baca wajah biasanya. Ini wajah saya ini bersahabat nggak termasuk ini? Karena ada yang orang ketemu itu, saya pernah ketemu diantar orangnya baik, masya Allah. Setelah yang ngantar saya ini pergi, kemudian saya diomongin, mungkin dosen psikolog mungkin ngomong, Mas jenengan kok mau gaul sama orang model kayak gitu? Itu model culas itu. Padahal nggak kenal ini. Jadi dari wajahnya katanya sudah wajah suka menikam dari belakang. Padahal baik banget orangnya ini. Ya. Jadi dari sisi apa? Memang wajahnya agak susah senyum sih, tapi hatinya penuh senyum sebenarnya itu. Ya. Tapi ini penting memang tampilan dohir itu ya. Jadi penting menunjukkan wajah yang sumringah, menyenangkan begitu. Apalagi seorang guru. Guru itu harus pertama kali murid ketemu itu sosok yang dirindukan, bukan sosok yang ditakuti ya. Nggak ada yang killer sini ya. Nggak ada ya. Semuanya baik insya Allah. Nih, dengan wajah-wajah yang ceria, ifsya'us salam, menebarkan salam, it'amut ta'am, berbagi makanan. Nah, ini sesuatu yang menyenangkan. Rasulullah begitu, tidak pernah Rasulullah SAW menolak pemberian seseorang. Jadi permintaan seseorang ya, beliau mesti ya, kalau nggak punya ke rumah, kalau sudah nggak ada baru nawarkan ke sahabat Nabi ya. Tidak ingin ada yang dikecewakan oleh Rasulullah SAW. Wa katbul ghaid, kemudian menahan apa? Marah. Untuk hal-hal yang marah ini memang betul Pak, bahwa marah itu bisa saja ini nampak sebagai sebuah karakter bisa. Tapi Rasulullah selalu punya cara ya. Maka beliau ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, awsini, saya minta nasihat. Kata Nabi satu, la taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, dia kayak nggak merasa diberi nasihat itu sampai 3 kali. Tolong saya dikasih nasihat Rasulullah, la taghdab, jangan marah, walakal jannah. Ya. Jadi betul, ini juga tidak melulu sifat amarah itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, bisa. Cuman memang kita butuh apa? Latihan. Ada yang nggak bisa marah, ada di sini. Pengen lihat wajahnya, yang nggak bisa marah. Karena nggak baik juga ini, ya. Jadi kalau kita mendengarkan ceramahnya Bu Aisyah Dahlan misalnya ya, jangan memarahi anak, karena memarahi anak itu bisa membunuh 1 juta sel, bisa mati itu, dan itu tumbuhnya lama banget itu. Iya, teorinya begitu ya Pak. Ya, mungkin yang dihadapi 1-2 oke, yang dihadapi buahnya itu menguras apa? Emosi ya. Tapi pastikan ada yang menarik ini. Ketika ada yang menyampaikan tentang trauma pendidikan. Trauma pendidikan itu katanya kalau anak sering ditegasi itu akan trauma, ketakutan itu. Ternyata bukan soal bagaimana yang diberikan, tapi soal kenapa dia memberikan itu, kenapa dia tegas, kenapa dia kemudian marah, kenapa dia menunjukkan tidak suka. Itu berangkat dari niat dulu yang paling menentukan. Ya. Bukan konon ya, saya diceritakan orang Yaman, mahasiswa yang belajar ke sana itu, masya Allah, Syekh itu ketika mengajar yang anaknya masih kecil-kecil itu dititipkan ke mahasiswa Indonesia, itu kurang marem gitu, ya, karena tradisi di sana itu kalau anak guyon ke orang mung di gitu ya, tangannya langsung apa? Plak gitu. Nah, kalian kurang tegas katanya orang Indonesia itu ya. Tapi ternyata di sana itu tidak ada yang anak dendam sama guru. Dan saya tidak ngajari plak-plak loh ini ya. Ini ngajari bahwa apapun pilihan kita itu berangkat dari apa? Niat yang baik, merubah itu. Ya. Karena nggak mungkin kita dalam posisi nggak pernah marah itu nggak mungkin. Pasti kita pernah menunjukkan tidak suka dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa nggak ada dendam? Kenapa anak juga nggak ada yang marah kepada orang tua? Bahkan di sana itu nomor 1 itu kehormatan keluarga. Wah, itu bisa mati-matian itu dalam rangka
membela kehormatan keluarga ketika ayah atau bundanya dilecehkan. Padahal dulu ketika kecilnya anak itu ya biasa dimarahi gitu. Ternyata itu berangkat dari cinta. Ya, Rasulullah SAW juga mengingatkan begitu. Memang sebisa mungkin hal-hal yang mendatangkan kemarahan itu ya kita minimalisir. Ya, maka marahlah karena Allah, marahlah karena ada sesuatu yang dilanggar, bukan karena sesuatu yang remeh. Maka Rasulullah SAW tahu nggak gampang itu. Ya, dan ini menjadi sebuah pendidikan. Maka Rasulullah tahu ketika ada marah itu bisa dirubah. Maka ketika dia sedang berdiri ganti posisi dengan duduk. Nah, jadi nek murid marah berdiri jenengan tambah ikut berdiri tambah apa? Tambah emosi Pak. Maka segera duduk leram. Ya, istighfar, ta'awud. Ya, karena itu dakwanya dari setan. Belum selesai tinggal wudhu. Wah, itu Saul yang sudah begini nggak jadi, sudah wudhu itu ya. Ya ini. Jadi tentang guru menahan emosi ketika terhadap dirinya sendiri, ketika ketemu murid dan ketika ketemu orang lain. Kaful adha aninas ya juga tidak menyakitkan bagi orang lain ya. Isar apa isar? Mendahulukan kepentingan orang lain ya, dan banyak sekali hal-hal yang harus dimunculkan dalam pergaulan. Nah, ini ditumbuhkan dengan adab, dengan latihan. Maka Rasulullah mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, Allah lah yang mendidikku dengan adab-adab. Ya, maka adab Rasulullah menjadi baik karena khuluquhu Al-Qur'an. Ya. Ada poin di situ wa idza ra'a man la yuqima sholatahu atau taharatahu. Ada poin di situ ketika seseorang melihat orang lain belum baik sholatnya, belum baik bersucinya, atau hal-hal yang dia lakukan itu melanggar syariah, maka sebaiknya dalam hal ini kita tetap mengarahkannya arsyadahu bitalattufi ya, dengan apa? Penuh kelembutan. Jadi biasanya anak-anak itu strength itu apa? Kenceng itu ya. Saya dicurhati seorang wali santri ya. Ustadz, anak saya ini kalau sedang kumpul keluarga ya itu semuanya disalahkan. Tantenya yang belum jilbaban dikatakan ini neraka itu ya. Pak D-nya yang belum ke masjid itu munafik. Wah, semua keburukan-keburukan itu ditudingkan itu ya. Itu dalam posisi di mana kita ya, mengajar kepada anak-anak hal-hal yang dijelaskan harus dijelaskan dengan baik. Tapi ketika kita melihat orang lain yang belum pada taraf ilmunya, pentingnya di sini mengajarkan kepada anak-anak semuanya ada tahapan-tahapannya. Ya, maka ketika kita melihat orang lain belum seperti kita dalam hal apapun, ya kita mengarahkannya dengan lembut dan dengan penuh kesabaran. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada Arabi itu orang Badui ya, ketika itu datang ke masjid tiba-tiba apa? Kencing. Ya bulu, ya buang air kencing ya, maka manusia sudah akan apa? Ya ngusir gitu. Kata Nabi, jangan diusir, itu nanti diusir malah kepret di mana-mana itu. Biarkan biarkan dia. Ya, karena Rasulullah SAW tahu bahwa itu bukan kesengajaan. Itu kenapa? Dia belum tahu bahwa ini adalah masjid, tempat yang suci, tempat yang mulia. Rasulullah itu. Badui juga begitu kadang ya. Datang ke Rasulullah minta sesuatu dengan kasar. Itu bukan karena mereka pengen kasar, karena tahunya begitu cara meminta itu. Badui itu begitu ya. Jadi Rasulullah sabarnya luar biasa ya. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika ada kisah di sini, Muawiyah bin Hakam ya, dia itu pas sholat ngomong Pak. Ya, ngobrol itu pas sholat itu ngomong ya. Zaman awal-awal syariat belum dijelaskan dengan detail kan. Orang-orang sudah begitu salam Rasulullah SAW, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Orang-orang langsung semua duding siapa ini? Muawiyah. Jadi paling disalahkan saat masjid tuh, bayangkan Pak, semua duding itu ya. Rasulullah tahu. Ya, beliau panik, beliau tak ketakutan, maka Rasulullah hanya memanggilnya ya. Inna hadhil masajid. Ini masjid ya. Tidak boleh ketika sholat ada pembicaraan apapun ya, kecuali dzikrullah, bacaan-bacaan yang diperintahkan oleh
Allah dan Rasulnya dalam sholat. Nah, ini mengarahkannya dengan lembut ya, adab ketika bersama orang lain. Kemudian ada poin juga di situ ya, hendaklah dia mensucikan dirinya ya, batinan wa dhahiran minal akhlaqir radiah, menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya, di antaranya ghil, apa ghil? Ghil apa ini? Ada rasa tidak nyaman ya, karena nggak suka itu, nah, ghil ya. Ada hasad. Hasad adalah satu penyakit yang ini melihat orang lain lebih sukses, dia tidak suka, atau dia berharap bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu berpindah kepada dia. Itu penyakit yang buruk sekali, hasad. Rasulullah SAW sampai mengingatkan, iyakum wal hasada, kalian jauhilah hasad, fa inal hasada ta'kulul amala kama ta'kulun nar al hatoba, karena hasad itu bisa membakar amal sebagaimana api membakar kayu ya. Jadi hati-hati hasad itu ya. Mungkin ini nanti paling banyak dibahas, ada 3 penyakit itu ya, penyakit hasad, ada penyakit riya, ada penyakit ujub, nah, semua ada obatnya nanti. Hasad ini ya, wal bagyu apa? Khianat, ghadab, marah ya. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan ada hal-hal yang buruk. Ada tambahan di sini, salasun muhlikat, ada 3 hal yang akan menghancurkan, membinasakan. Apa aja itu? 3 hal. Sukhtun muta, apa sukhtun muta? Bakhil. Yang kedua nanti ada ijabul mar'i binafsihi ya, hawa mutaba. Dalam hadis yang paling sahih 3. Sukhtun muta, hawa mutaba, ijabul mar'i binafsihi. Apa ijab? Ujub, bangga dengan kelebihan yang dimilikinya. Wahia asyadduhuna, dan ini yang paling merusak dari 3 sifat buruk itu, yang paling merusak adalah ujub kepada dirinya sendiri. Kemudian juga tomak, apa tomak? Rakus, tidak bersyukur ya, sum'ah, bakhil, dan banyak lagi penyakit-penyakit buruk yang ini disebut akhlaqur radiah, akhlak-akhlak yang buruk. Apa obat dari semua itu? Bagaimana ilajnya, menyembuhkannya? Ya, yang pertama di sini beliau menyampaikan, maka obat dari semua itu adalah baca kitab-kitab raqaiq. Apa raqaiq? Tazkiyatun nafas ya. Kalau di madhab Syafi'i ada kitab misalnya tentang tazkiyatun nafas ya. Ada kalau di madhabnya Hambali ada Minhajul Qasidin, itu kitab tazkiyatun nafas ya. Dan banyak kitab-kitab itu, intinya adalah kitab yang mengingatkan tentang bagaimana membersihkan hati ya. Rasulullah SAW berkaitan dengan hati itu beliau menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah ya, sungguh dalam jasad kita ada segumpal daging ini. Kalau ini baik menjadi baik, kalau ini buruk menjadi buruk. Ala wahya al qalbu, itu adalah hati kita. Memang hati ini harus dilatih terus ya. Ada ulama-ulama yang ngarang kitab, ada kitab Az-Zuhud, karangan siapa? Az-Zuhud, Imam Ahmad bin Hambal. Itu kitab itu membahas tentang zuhud. Zuhud itu nuwun sewu, bukan sebagaimana orang sufi memaknai. Orang sufi zuhud adalah berpenampilan apa? Ya, kumuh, lotok, ngenes itu. Padahal bukan begitu. Allah Azza menyampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakanlah, termasuk tampakkanlah. Jadi Allah lebih suka kalau Allah kasih nikmat ditampakkan. Ya, aja apa Pak? Sumaker. Sugih macak kere. Jadi kalau Allah berikan rezeki ya sewajarnya kita menikmati, karena itu tahadus bin nikmah itu Allah suka ternyata. Allah nggak suka kalau nikmat-nikmat itu kita apa? Ya sepasang wajah ngelus biar dimesake itu Allah paling nggak suka ya. Jadi pastikan bahwa dimaknai zuhud dengan benar. Ya, zuhud itu adalah tidak dilalaikan dunia. Itu zuhud. Susah nggak? Susah ya memaknai zuhud ya dalam prakteknya. Ini baca kitab-kitab raqaiq tazkiyatun nafas. Yang paling gampang yang sudah diterjemahkan ada kitab tazkiyatun nafas karangan siapa itu? Dr. Ahmad Farid ya.
Bukan Farid Ubah, bukan ya. Ya, itu bagus ya tentang tazkiyatun nafas. Salah satu yang dibahas di sini adalah apa obat bagi penyakit ujub. Nah, mohon maaf saya tidak harus urut ya karena ini banyak sekali penyakit-penyakit hati. Saya bahas yang mungkin menjangkiti ahli ilmu. Panjenengan kan ahli ilmu ya. Ujub yang pertama, ujub ya. Apa obat dari penyakit ujub itu ya? Dia meyakini bahwa ilmunya yang didapatkannya, kemudian segala kenikmatan-kenikmatan, kecerdasannya dan lain sebagainya itu adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah, Pak. Jadi rizki, sekali lagi rizki, orang sering menerjemahkan rizki dengan apa? Uang. Padahal Rasul menyampaikan innamad dunya li arba'atin. Dunia itu Allah bagi ke 4 golongan. Nah, dunia, Pak. Rezeki berarti ini ada abdun a'tahu wahu ilman wa malan. Ada hamba Allah yang dianugerahi ilmu yang banyak, harta yang berlimpah. Masya Allah, kalau di level ini banyak bersyukur. Ini dapat semua dunia dan akhiratnya. Maka orang yang begini semakin bertambah hartanya, semakin bertambah maslahat yang dirasakan orang lain. Makin kaya, makin banyak yang menikmati kekayaannya dengan baik. Makin banyak yang dibantu pesantren, janda, yatim, dan orang-orang yang membutuhkan, dia dimuliakan dengan hartanya. Ada sebaliknya yang kedua, abdun, seorang hamba yang diberi oleh Allah titipan ilmu, rezekinya memang ilmu. Masya Allah itu. Di rumah itu mungkin perabotnya nggak ada, tapi lemarinya isinya apa? Kitab semua, Pak, itu. Mahal nggak buku itu? Mahal, Pak. Ya, saya beli buku apa itu Syarhul Muhadzab itu, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu ya sama Sahih Bukhari itu 4.700.000 ya, berarti mahal kitab itu ya. Jadi di Indonesia mahal ya. Ya. Ada orang-orang yang memang rezekinya itu ilmu ya, ilmunya banyak, tapi Masya Allah lama lalahu, tidak Allah titipi rezeki apa? Harta ya. Ada yang merasakan kedua ini ya, ilmunya banyak, duitnya rapatnya ya. Ini yang kedua ini Rasulullah menyampaikan itu kalau niatnya dia baik, ya Allah, andaikan saya punya harta seperti kawan saya itu, saya juga pengen sekali membantu orang lain, menyekolahkan orang lain. Saya juga pengen ngisi pengajian kayak Ustadz Adi Hidayat itu ya. Ya, siapa yang hafal juz amma? Umroh ya, ya daftar besok ya. Siapa yang hafal 2 juz, kuliah S1 saya yang bayari. Wah, seneng nggak gitu? Seneng kan, keren gitu. Ustadz ngisi pengajian itu nebar apa? Nebar dunia, Pak, untuk akhirat kan. Ini kalau bisa itu, wah, ini a'la manazil kata Rasulullah, ini level yang paling tinggi itu, punya harta, punya ilmu. Tapi level yang kedua ini level yang ketika dia diberi ilmu yang benar, irodahnya benar, tujuannya benar, ya, dia akan berkata, ya Rabbi, ya Allah, andaikan saya diberi harta yang banyak seperti saudara saya itu, saya ingin berbuat seperti dia. Fa ajruhuma sawaun, kata Rasulullah, pahalanya sama, berserikat ini, insya Allah. Ada yang ketiga, ini juga paling banyak ini, abdun, seorang hamba yang diberi oleh Allah apa? Berupa harta yang berlimpah banyak, tapi nggak punya ilmu agama maksudnya itu, maka dia semakin kaya semakin merusak ya, semakin kaya semakin banyak keburukan-keburukan yang ditebar ya. Jadi dia makin kaya makin buat tempat-tempat maksiat itu. Nah, ini buruk sekali. Ada yang keempat itu, yang nggak diberi harta oleh Allah juga nggak diberi ilmu agama. Wahada bi akhbasil khabais, ini level yang paling buruk, paling ngenes nih ya. Ya. Ini yang nggak ada apa-apanya, dunia nggak terpegang, ilmu tidak ada sama sekali ya. Jadi hari ini barangkali kita di level yang kedua ya, rezekinya kita rezeki apa? Ilmu, banyak-banyak bersyukur ya. Nah, bagaimana menghilangkan sikap ujub itu? Yakinlah bahwa kita ini diberi keutamaan oleh Allah karena Allah. Banyak ayat yang mengingatkan ya tentang wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka kamu akan dipandaikan oleh Allah. Jadi tidak ada urusan agama ini yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua terkait.
Disuruh mengingat kita tentang kisah siapa yang pernah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luas ya. Wa anna mu'tihi iyyaha qadirun ala salabiha, dan orang yang memberi ilmu itu mampu ya untuk mengambilnya kembali darinya dengan caranya ya, bahkan sekejap mata ya, tarfatai ain ya, langsung diambil oleh Allah, kama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu dari Bal'am. Siapa Bal'am? Bal'am bin Ba'ura, seorang yang Masya Allah punya doa sangat mustajab. Wah, ini punya manzilah khusus. Bal'am ini setiap minta apapun langsung dikabulkan ya, tetapi ujiannya adalah harta ya. Satu hari ya, ini mungkin nggak kuat hidup apa Pak, susah ya. Jadi didatangi oleh penguasa yang ingin menentang Nabi Musa alaihi salam kan, didatangi dengan berbagai hadiah yang melimpah ruah. Ya, diabadikan dalam surat apa? Al-A'raf ya. Ya. Diabadikan itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sudah ada hamba yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu agama sampai pada manzilah tertentu. Ya, kemudian fa'atba'ahu syaitan. Ya, setan menggelincirkan dia. Fattaba'a hawahu. Dia kedepankan hawa nafsunya ya, fangsalahu minha, kemudian dia tergelincir kan dari jalan Allah yang benar itu menunjukkan bahwa potensi orang alim itu ujiannya adalah sombong dengan ilmunya, ujub ini ya. Ada di buku, bukan di buku tertutup sama ya, di kisah ini para pencari ilmu itu di Yaman itu ada kan modelnya mulazamah di sana, itu ada seorang murid Masya Allah diberi kecerdasan yang luar biasa sampai jadi andalan gurunya. Setiap gurunya absen, dia yang menggantikan, dan ilmunya tidak kalah dengan gurunya ya, sampai dia mulai laris, dipanggil ke sana kemari, sampai mulai sering tidak izin kepada gurunya, meninggalkan majelisnya ya. Sampai akhirnya satu hari karena sudah sudah terlaluan dilaporkan kepada gurunya, kepada syekhnya, aina fulan ya, syekh fulan sedang di majelis sana ngisi pengajian ya, sebuah ceramah umum ya. Kemudian gurunya dengan lembut mengatakan, iya, jasadnya di sana tapi ilmunya tetap di sini ya. Nah, ketika mau memulai ceramah itu ya, baru pembukaan sudah hilang semua Pak. Baru innal hamdalillah nahmadu itu blank zong itu, ngomong apa itu ya. Artinya apa? Itu bisa jadi bagian dari teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ujub ya, bangga dengan ilmunya sehingga meremehkan gurunya. Jadi ilmu itu fadlun Pak, fadlun itu keutamaan, kapanpun dicabut oleh Allah, Allah sangat mampu untuk mencabutnya sebagaimana harta. Fadlun min rabbikum. Jangan sombong ya. Ujub ini penyakit thalibul ilm. Termasuk riya. Apa riya? Pamer, temannya sum'ah. Sum'ah ini biasa kalau pamer itu ujung-ujungnya pengen orang lain tahu, pengen viral dan lain sebagainya. Kalau hari ini bahaya, karena Rasulullah SAW mengingatkan ya tentang sum'ah, riya ini berbahaya sekali, karena Rasul menyampaikan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Apa yang Rasulullah? Riya ya. Jadi riya ini memang penyakit Pak. Ini biasanya manusia senang dipuji nggak? Manusia pasti ya, hubbus syuhrah ya, senang dipuji manusia, sifat dasarnya begitu. Maka kebalikannya, kalau suka dipuji berarti nggak suka dicela itu ya. Maka menunjukkan ha'anada, ini loh saya, ini loh capaian saya. Ini yang berbahaya. Zaman dulu Pak, para ulama itu ketika ada majelis bersama itu, kalau ditanya itu tentang fatwa itu selalu apa? Yang bertanya. Iya. Selain kayak nggak tahu bilang lati, dilempar. Monggo tanyakan ke Ustadz aja, beliau lebih fakih dari saya. Ini mubeng lagi terus begitu sampai sing takon ki jane sapa sing menjawab itu ya. Kenapa? Semuanya merendah bahwa ada orang lain yang lebih alim darinya. Nah, begitu jawab pun nanti menyampaikan bahwa kebenaran bisa jadi bersama saya, tapi juga bersama orang lain. Kesalahan juga ada di saya, bisa juga di orang lain. Jadi potensi ilmu itu begitu. Tidak kemudian mutlak mesti saya paling benar. Ya, itu bahaya kalau sampai ada penyakit riya dan ujub. Kemudian penyakit yang lain adalah ihtiqarun nas. Apa?
meremehkan orang lain. Ada pepatah di dalam bahasa Arab gimana? La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai' masiyah. Jangan merendahkan orang yang dunaka di bawahmu, karena masing-masing punya apa? Kelebihan tersendiri. Ya. Allah juga mengingatkan, nah ada penyakit meremehkan manusia, kita disuruh tadabur. Tadabur itu merenungi firman Allah, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum merendahkan orang lain, bisa jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Yang direndahkan lebih baik. Wala nisaun min nisain, perempuan juga begitu. Janganlah perempuan yang satu merendahkan perempuan yang lain, bisa jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Ya, ini soal ya tentang ilmu. Maka betul, wa fawqa du ilmin alimun, di atas orang yang berilmu masih banyak yang lebih berilmu lagi. Jenengan paling hebat bisa jadi di Nurul Iman. Ya, coba geser sedikit ke mana? Ke Pranggen, ya, geser ke sana ya. Banyak sekali yang lebih alim-alim ternyata ya. Kita paling hebat di sini kan, di Genuk ya, geser sedikit kemana itu sudah ternyata aku paling rak pinter gitu ya. Nah, enggak dia ngomong paling bodoh kan enggak enak. Paling enggak pinter ternyata. Ya, itulah maka kita sering mengingat bahwa ada keterbatasan yang kita miliki, ada orang lain yang lebih pandai dari kita. Belum lagi bicara masalah ilmu, ya ilmu itu kan banyak ulama-ulama yang memang tidak untuk mencari viral, tidak untuk mencari ketenaran ya, bahkan mereka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tentang penyakit yang menimpa ahlul ilmi ya. Jadi mulai dari ujub, mulai dari riya, mulai dari meremehkan orang lain. Maka dipastikan tidak boleh kita meremehkan orang lain. Ada di sini nggak ada, tapi dalam sebuah riwayat Imam Syafi'i itu Masya Allah ya, beliau ini pernah di satu majelis ada yang mendebat ya, kemudian yang mendebat itu menyampaikan dalil-dalil ya, paparan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Imam Syafi'i sebagai seorang alim, beliau mendengarkan sampai orang itu selesai. Begitu selesai beliau mengucapkan terima kasih atas pencerahannya. Begitu orang ini, anak muda ini pergi, beliau ngomong sama muridnya yang setia itu ya, kamu tahu semua hadis yang dipaparkan tadi saya sudah hafal sebelum anak itu lahir. Ya. Anak muda itu mendebat tang Imam Syafi'i ya santai aja ya. Beliau sudah tahu semuanya, tapi karena itu majelis ilmu didengarkan sampai selesai. Itu tawadhu ya. Tawadhu itu tidak akan merendahkan seseorang, tapi justru menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, tawadhu. Baik, kita menuju yang ke-10 ya, agak cepat tidak masalah. Yang ke-10 ya. 9 belum? Sudah ya. Yang ke-10 dawamul hirs. Apa ini berarti? Alas diyadi bimulazamatil jid. Senantiasa semangat untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, ini guru dituntut di satu sisi mengajar, di sisi lain harus belajar ya. Jadi guru memang idealnya begitu, dia kadang ngecas orang lain, kadang juga dicas ilmunya. Karena kalau kita terus habis waktunya, guru nggak ada ujungnya kan ya, ngajar pagi sampai siang, istirahat, sore ngoreksi ya. Oh, jalan-jalan ngoreksi lagi ya, malam apalagi, harusnya begitu kan, hidupnya kan begitu, kun aliman au muta'aliman, jadilah kamu guru atau murid kan. Satu sisi kita belajar, kadang kita belajar, kadang kita mengajar. Hari ini nggak ada alasan tidak mengupgrade diri, mau belajar apapun ada selama punya kuota ya kan gitu, mau ngambil yang apa itu semuanya kan ada itu ya, tinggal public speaking, mau tentang bagaimana membuat kelas yang dinamis, harmonis, semua ada, tinggal klik aja, tinggal milih kan. Tidak ada alasan tidak punya media untuk mengupgrade diri kita. Wal istihadu wal muwadhabatu ala wadhu'i fil aurat ya. Minal ibadati wal istighal wal isghal qira'atan wa ikra'an wa mutala'atan ya, fikran wa ta'liqan wa hifdan wa tasnifan wa bahsan.
Jadi guru itu pekerjaannya begitu, membaca, menulis, menganalisa, menyimpulkan, nah, begitu. Jadi ahli ilmu itu ya muternya dari kitab ke kitab, ya, dari kitab ke kitab, dari perpus ke perpus, kan begitu, ahli ilmu namanya. Maka dia terus mengupgrade ilmunya. Dan termasuk dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Ya, karena waktu benar bagi ahli ilmu itu al-waktu kasayf. Ilmu waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak bisa menggunakannya, maka kita akan tertebas. Artinya, wah, ngerti-ngerti di pondok, wah, sudah meh lulus ya. Padahal belum dapat apa-apa. Waktu cepat banget kan? Ini sudah hari Ahad, padahal kemarin ya Sabtu kan. Artinya kayak cepat banget itu waktu itu, ya. Makanya ini juga kita ini ngerti-ngerti dievaluasi ini sudah berapa lama di Nurul Iman, ya. Misalnya ada nggak upgrading guru, misalnya guru Quran tambahannya 1 semester minimal 2 juz gitu, ada ya? Belum? Oh, ada kan? Ya, guru bukan guru tahfidz misalnya 1 tahun hafal juz amma misalnya bagi yang belum hafal. Ini kan bab tentang tantangan, tentang target. Bagaimana kita mengupgrade terus kemampuan diri kita. Ini bagian dari barokah insya Allah. Jadi kalau kita mengajak murid murojaah, menghafal, mengulang hafalan, tapi guru tidak murojaah, itu yang hilang pertama kali apa? Keberkahannya nggak ada. Ya. Tapi kalau guru juga murojaah, murid dikasih amal yaumi misalnya yang sudah gede, sholat yang laki-laki ini ya tepat waktu atau berjamaah di masjid. Nah, tapi guru ngasih contoh, masya Allah, ini mudah sekali bagi murid untuk mengikutinya. Kenapa? Ada contoh yang nyata dari guru. Nah, ini bab tentang keberkahan. Jadi guru wajib menaikkan level ilmunya terus, ya. Bahkan di sini kalau ulama itu ini nggak masuk akal memang di zaman kita, ya, sampai mereka nggak punya waktu, ya. Jadi ada ulama itu makan aja sambil ngedep apa? HP apa buku? Nah, ngedep HP kue koncone ya Pak hari ini, ya. Sambil membaca, bahkan di kamar mandi sambil dibacakan oleh muridnya, tolong bacakan kitabnya sambil mandi ulama itu, saking nggak punyanya waktu itu, ya. Maka benar kalau ada pepatah itu man tolabal ula sahirul layal, man tolabal ula sahirul layal. Siapa yang ingin kemuliaan, ketinggian derajat itu dia bergadang di malam hari. Ini Imam Syafi'i sambil disebutkan di sini. Imam Syafi'i itu ya, nek malam nggak sempat tidur, nek siang nggak sempat istirahat, Pak. Bayangkan. Ya, makanya beliau ini kalau hari ini kita ngertinya Imam Syafi'i itu kayak matahari bagi fikih itu ya karena kesungguhannya yang luar biasa, ya. Ada di sini ungkapan la yustata'u al-ilmu bi rohatil jismi, ya. Dari siapa ini? Wa fi sahihi Muslim dari Yahya bin Abi Katsir qala, dia berkata la yustata'u al-ilmu bi rohatil jismi. Ilmu itu enggak bisa diraih dengan layeh. Ya, apalagi ya bisa kalau YouTubean ya, sambil tidur, headsetnya di sini, nyetel ceramah baru 5 menit, 12 ya. Makanya ilmunya kita ini nggak dalam. Kenapa? Kita lebih seneng isma daripada ikra. Padahal wahyu pertama apa? Ikra, apa artinya? Bacalah. Maka siapa-siapa yang nggak suka baca, ilmunya nggak akan dalam. Ya, nih. Modalnya kok isma dengarkan itu nggak ada sejarahnya. Ilmu bisa dicari memang dengan mendengar, tapi Allah Maha tahu ilmu itu hanya bisa dikuasai dengan membaca. Ya, membaca, menganalisa. Membaca itu bahaya Pak kalau nyimpulkan sendiri. Membaca, diskusi, menganalisa. Nah, maka ada majelis-majelis bahsul masail itu keren, harusnya itu diperbanyak kan. Nah, ada diskusi tentang satu ilmu, semua bicara pakai landasan ilmu. Ada yang alim yang menyimpulkan ilmunya. Itu yang paling bagus memang gitu. Jadi mutolaah itu berbahaya kalau tidak ada pendamping. Kenapa? Bisa jadi salah memahami, ya, salah paham. Nih, jadi ulama begitu, ya, la yustata'ul ilmu bi rohatil jismi. Ilmu itu nggak akan diraih dengan santai, ya. Sekarang kan zamannya santuy gitu. Ya. Di mana-mana iklannya, ya. Ya.
Imam Syafi'i punya ungkapan ya. Ada yang mengatakan ini Imam Malik, tapi Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi saya melihat dalam Diwanus Syafi'i. Apa kata beliau? Ya akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Hafal kan mesti? Ya. Kalian nggak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Satu apa? Dzakaun. Apa dzaka? Kecerdasan. Kecerdasan itu identik dengan ketaatan kepada Allah kalau kita belajar ilmu agama. Maka Imam Syafi'i secerdas beliau pernah kesulitan menghafal. Sampai beliau punya syair yang lain, syakautu ilal waqi' su'al hifdi. Saya pernah mengeluh kepada guru saya tentang susahnya menghafal. Beliau itu luar biasa, Pak. Disebutkan itu, beliau kalau menghafal itu lembarnya ditutup dulu ini. Kenapa? Kalau baru lihat itu sudah masuk nempel, Pak, jadi nggak urut nanti menghafalnya. Bayangkan dengan selain beliau kan sampai gini-gini tuh masih aja hilang hafalannya ya. Dakaun, jadi Anda yang cerdas manfaatkan dengan taat kepada Allah untuk merawat kecerdasan. Ya, ini bukan soal dunia, ini soal agama. Kesolehan kita berpengaruh besar kepada kekuatan hafalan kita. Nah pertanyaannya, saya pernah loh ketemu ini ya. Ahli Quran, hafid 30 juz, setiap malam main Mobile Legend sampai menjelang subuh. Masya Allah, hafalannya ngelotok Pak itu. Kok bisa ya? Berarti ini apa ini? Anugerah. Saya sampai lelah itu. Setiap tak bangunkan itu tadinya tak biarkan. Saya itu kan nggak mudeng Mobile Legend itu. Ternyata makin lama makin keren itu. Yang makin main seru. Misuh macam-macam itu pakai headset itu ya ternyata. Bocah tak kira lembur dulu kan di sebuah yayasan Islam itu. Ya. Tak kira lembur apa tiap malam itu ya. Setiap subuh itu saya bangunkan itu. Dia nggak bangun, tak tinggal ke masjid ya. Habis itu saya nggak pulang sampai mungkin nanti suruh baru pulang itu. Tak bangunkan itu langsung dia raup berangkat ngajar tahfidz Al-Quran. Nggak tahu subuhan apa enggak itu. Tapi hafalannya jos. Saya pernah sholat di belakangan itu ya nggak banyak yang keliru. Ini bisa jadi istidraj gitu ya. Jadi hati-hati. Harusnya akhlak hamilul Quran itu sudah dibuat bukunya oleh Imam Nawawi. Apa itu? Buku beliau yang terkenal At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu buku yang harus dibaca oleh para hafidh-hafidhah karena itu adab ya. Dakaun yang kedua hirsun. Apa hirsun? Ya, hirs, rakus, artinya apa? Dalam bab ini ya dia ambisinya luar biasa. Ambisi itu penting menggerakkan itu. Hirs. Sebagaimana pendahulu Imam Syafi'i dulu ada tabi'in. Masya Allah Pak, ini tabi'in tapi muridnya sahabat. Murid ngajinya itu, tabi'in ngisi pengajian, yang hadir semuanya sahabat. Ini mesti hebat sekali orang ini. Ya, ini sosok yang Masya Allah zaman dulu ini nggak ada yang tanpa perjuangan ini. Siapa namanya itu? Asy-Sya'bi ya. Syurahbil Asy-Sya'bi terkenalnya. Asy-Sya'bi ini ditanya, apa yang membuat Anda bisa dalam posisi seperti ini? Ya, apa yang membuat Anda hebat seperti ini? Ya, beliau mengatakan ya, sayrun fil bilad. Apa artinya? Beliau menghabiskan waktu belajar dari satu guru ke guru yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Ya, sobrun kasobril jama. Beliau kalau sudah duduk di majelis ilmu itu sabarnya seperti sabarnya benda mati. Jadi nah ibarat karpet sama Asy-Sya'bi itu sing bosen karpete. Ya, dia ora pindah-pindah Asy-Sya'bi itu. Saking kuatnya dia duduk belajar, kesabarannya luar biasa. Ya. Bukurun ka bukuril ghurab, kata beliau. Saya cekatannya seperti elang ketika berburu mangsanya. Elang itu cekatan banget Pak, dari puncak tinggi tebing itu dia melihat kelinci di bawah langsung kejar gitu. Bahkan ikan di dalam air aja bisa langsung diambil itu nggak cekatan nggak bisa. Nah, ahli ilmu harus cekatan tuh sat-set itu ya, das-das buat-buat ya. Tidak klenyar-klenyer. Apa namanya? Saya mau beli itunya, kaosnya kok nggak ketemu-temu ya, tak cari lagi itu ya. Tulisannya tuh, Allah mencintai hambanya yang sat-set dan membenci yang kelemar-kelemar. Ya, hanya bagus dibeli itu.
kalau ada kesempatan itu ya. Nah, itu bab tentang apa? Tentang hirs ya, semangat, ambisi. Orang harus punya ambisi. Asy-Sya'bi itu levelnya tinggi karena kesungguhannya yang luar biasa ya. Baik, ini bab tentang kesungguhan. Nah, al-hadi asyara yang ke-11 ya. Yang ke-11 adalah ay alla yastanggifa ayastafida mala ya'lamuhu mimman huwa dunahu ya. Jadi dia tidak apa ya, malu, tidak gengsi untuk mengambil istifadah, mengambil ilmu dari orang-orang yang lebih rendah darinya, baik dari sisi kedudukan, nasab, usia ya. Tapi dia tidak memandang itu. Ya, ini luar biasa nih. Imam Syafi'i juga begitu. Satu hari ada yang cerita ini. Beliau menceritakan satu hari rihlah bersama Imam Syafi'i ya. Disebutkan sepanjang jalan ya dari Mekah ke Irak itu beliau selalu ya bertanya tentang ilmu, menyampaikan ilmu dan bertanya kepadaku tentang ilmu. Jadi Imam Syafi'i sama muridnya itu bahkan beberapa hadis itu diambil dari jalur muridnya oleh Imam Syafi'i. Dan beliau nggak malu meskipun beliau alim matahari di baratnya di zamannya itu. Ya, ini kan butuh apa? Butuh kebersihan hati untuk menghargai setiap orang ya. Tidak boleh mengatakan bahwa semua ilmu sudah ada pada sama saya. Wal hikmatu dhalatul mu'min. Ya, yaltaqituha haitsu wajadaha. Ilmu itu hikmah itu adalah harta. Ilmu itu adalah hartanya orang mukmin yang hilang. Maka dia bisa mungut dari manapun kalau ketemu. Ya, jadi ketemu orang zaman salaf itu Pak, ketemu orang lebih muda, dia mengatakan, anta afdhalu minni, kamu lebih baik dari saya. Kenapa? Dosamu lebih sedikit daripada dosaku. Ketemu orang tua juga begitu. Masya Allah, jenengan jauh lebih baik dari saya. Ya, amalnya lebih banyak daripada saya. Ketemu ahli ilmu juga begitu. Ya, ilmu itu tidak memandang usia. Ya, memandangnya apa? Capaian kan? Bahwa ada orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala tinggi kedudukannya, meskipun usianya masih muda. Imam Syafi'i Pak boleh berfatwa di usia berapa? 14 tahun sudah jadi mufti. 14 tahun Pak, kelas berapa sekarang? Ya, SMP kan sudah berfatwa. Masya Allah. Orang berfatwa itu pasti hafal Quran, hafal hadis, hafal ribuan hadis. Bahkan Imam Ahmad ditanya berapa hadis yang harus dihafal oleh seorang mufti? 650.000 hadis, sanad dan matan. Ya, jenengan kan baru tahu innamal a'malu. Itu siapa perawinya? Ya. Ya. Jadi luar biasa. Yang begitu itu bukan keturunan, bukan apa namanya kayak ilmu laduni, semua itu diraih dengan apa? Kesungguhannya ya, termasuk tidak meremehkan dari siapapun. Qala Sa'id bin Jubair ini berkata, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Ya, seseorang itu ya tetap disebut alim manakala masih mau belajar ya. Fa idza taraka ta'allum, kapan dia mulai meninggalkan belajar, maka saat itulah dia bukan lagi seorang yang disebut alim. Ya, jadi alim itu memang terus belajar ya, belajar. Ini bab ya, tentang kesungguhan ya. Imam Syafi'i itu ya, wa qala Ahmad bin Hanbal qala lana asy-Syafi'i. Ahmad bin Hanbal siapa? Murid Imam Syafi'i. Bahkan ini murid yang paling banyak apa? Berbeda pendapat. Ya. Bahkan hari ini nampaknya begitu ya. Di Indonesia juga antara madhab Syafi'i sama madhab Hambali ini sering apa? Sering cocok gitu ya. Ini ternyata saya baca dalam kitabnya Syekh Majid Al-Kilani itu yang Hakadha Dhahrajil Salahuddin. Beliau mengatakan di buku itu ya, refleksi 50 tahun sebelum kebangkitan Salahuddin. Jadi Salahuddin Al-Ayyub itu kan lahir tahun 453 kalau tidak salah. Ya. Jadi kemenangan itu diraih 453 itu.
Ketika itu 50 tahun sebelumnya itu kan refleksi itu adalah artinya apa? Ia melihat apa sih yang dilakukan muslimin 50 tahun sebelum Salahuddin menaklukkan Yerusalem itu, Al-Quds itu. Ternyata mereka membangun madrasah, ya, membangun madrasah, dan di situ dipaparkan oleh beliau ketika 50 tahun sebelumnya kemenangan Salahuddin itu runcing sekali perbedaan madhab. Sampai madhab Syafi'i itu madrasahnya dibakar oleh pengikut madhab Hambali dan sebaliknya itu. Kok nampaknya sama ya polanya ya. Jadi kalau ini belum selesai, kata Al-Ghazali, maka kitab Ihya Ulumuddin itu dikarang oleh beliau di saat konflik fikih itu meruncing. Lah orang yang fikihnya meruncing, nek bahas ditambah bahas fikih tambah meruncing, maka beliau ngarang kitab Raqaiq. Kitab tentang apa? Kebersihan hati. Ini bukan soal siapa yang lebih pinter, ini soal siapa yang bisa menghargai pendapat orang lain. Ini kan fikih, Pak. Gak usah terlalu dipermasalahkan perbedaannya itu. Wong kalau dia beristihad karena ilmunya dan benar pahalanya 2, kalaupun salah pahalanya tetap 1, karena berangkat bukan untuk menyelisih kebenaran tapi untuk mencari kebenaran, ya, dan ilmunya tentu terbatas masing-masing kan. Itu dikarang Al-Ghazali. Kitab itu di saat fikih itu madhab meruncing sekali. Imam Ahmad bin Hambal itu sering sekali sama beda pendapat sama gurunya, tapi Masya Allah beliau cerita, sejak guru saya meninggal, doanya saya tambah, Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beliau enggak ditambah itu, Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa guruku Imam Syafi'i. Ini adab luar biasa, Pak. Ya, bahkan doa bi dhahril ghaib itu yang paling disukai oleh Allah dan akan mustajabah. Ya. Nih, jadi boleh beda pendapat tapi di malam harinya mendoakan. Ya. Maka Imam Syafi'i ini pernah satu hari beliau debat sama muridnya, bukan Imam Ahmad kali ini ya. Debat sampai runcing, Pak. Ya, sebelum malam beranjak, ya, beliau nutup pintu ya ke tempat muridnya yang diskusinya panas hari itu alat ya, ditutup pintunya. Man, siapa di luar itu? Muhammad siapa? Muhammad bin Idris ya. Diling-iling sing jenenge Muhammad bin Idris ki Imam Syafi'i gitu itu. Begitu keluar, Masya Allah, kaget ternyata gurunya itu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i itu, kita sudah diikat oleh Allah dengan banyak kesamaan. Jangan sampai hanya beberapa perbedaan saja membuat hati kita berpecah. Saya tidak ingin malam ini kamu tidur membawa ghil. Apa ghil tadi? Ya, penyakit hati yang dia tidak puas dengan diskusi dari gurunya tadi. Ya selesai, Pak, malam itu. Ya, beliau mendatangi itu. Ya, adab yang luar biasa kan? Ya, jangan sampai fikih langsung ditahdir. Ya, ini berbahaya. Mungkin yang suka mentahdir itu jarang ngaji kitab adab itu ya. Kebanyakan ngaji fikih, jarang Raqaiq itu. Ya. Baik, Ats-Tsani Asyara, ini yang terakhir kayaknya ya. Dari bab pertama ini bab yang terakhir. Al-ishtighalu bitasnifi wal jam'i wa ta'lifi ya, walakin ma'a tamamil fadilati ya wa kamalil ahliyati. Al-istighalu bitasnif ya, al-istighal seharusnya talibul ilm ya, para santri, para pembelajar, para ahli ilmu itu al-istighal menyibukkan dirinya bitasnif wal jama' wa ta'lif dengan apa? Banyak apa ini? Menulis, berkarya. Ini memang PR, Pak. PR pendidikan kita ini belum melahirkan para penulis. Padahal memang ayatnya bersanding. Setelah Allah perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu dalam sekali mananya. Allah menyampaikan Iqra beberapa kali kan, Iqra. Diakhiri disandingi dengan Allamal insana malam ya'lam itu ya. Kemudian kan disampaikan sebelumnya itu Alladzi 'allama bil qalam.
Jadi sejak pertama semangatnya Islam itu adalah belajar dan berkarya dengan apa? Tulisan. Ya, dengan tulisan itu. Kita memang belum terbiasa, ya, karena ini masih terbiasa mendengar, bukan membaca dan menulis. Maka di sini diingatkan oleh beliau, ya, tentang adab itu adalah menyibukkan dengan menulis, meringkas. Ada yang menarik ketika guru, ya, mesti nanti akan ada kebaikan tersendiri. Ketika guru sebelum mengajar dia sudah apa? Menyiapkan materinya. Ya, terutama pelajaran-pelajaran yang membutuhkan kreasi. Ya, ada yang hobi matematika di sini, hobi banget ada. Terus matematika itu paling tak rindukan gitu. Ya. Jadi paling favorit guru matematika itu. Ya. Ada yang begitu, ada Pak ternyata, karena guru matematikanya itu keren. Ya. Hal yang ruwet jadi mudah di tangan beliau ini. Sebaliknya guru matematikanya nggak keren, wes ruwet tambah wes wangil gitu malah itu ya. Guru fisika, guru matematika itu ya. Kalau di pesantren ya guru nahwu sorob itu ya. Itu ada yang masya Allah ngajar nahwu itu enjoy, enak, ngajar sorob enak itu ya. Sehingga murid itu nggak tegang. Belajar nahwu sorob itu kayak matematika itu. Kalau sudah nggak seneng sudah apa ini? Sudah tegang, semua ruwet di sini jadinya itu ya. Nah, ini karena nggak menyiapkan bisa jadi, maka guru juga harus menyiapkan ya. Tapi diingatkan oleh beliau, ya, tulisan itu beliau menyampaikan nih, lakin nama atamamil fadilah, tapi harus diikuti dengan kemampuan. Jadi memang benar, siapa yang bisa menulis itu karena dia punya apa? Perbendaharaan, ya, materi ilmu kan. Dari mana dia punya perbendaharaan ilmu? Dari membaca, sudah pasti ya. Nanti lebih detail dibaca al-qalam ya, karena setelah al-alaq kemudian ada al-muzammil, al-mutasir, al-qalam. Urutannya begitu, 4 surat pertama itu ya. Al-alaq, al-muzammil, al-mutasir, baru al-qalam. Al-qalam di sini bicara tentang qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Itu menunjukkan bahwa Islam harus berkarya. Saya ketika tertohok itu membaca tulisannya Pramudia Ananta Tower ya, di bukunya itu beliau menulis begini ya, sejarah hanya mengingat siapa yang menulis dan berkarya, ya, sejarah ya, itu kan. Kita hari ini bicara Syekh siapa ini pengarangnya, Al-Alamah Badruddin ya, atau dikenal dengan Ibnu Jamaah, karena beliau mengarang kitab ini. Andaikan beliau nggak mengarang kitab ini, kita kenal beliau nggak? Nggak ya. Jadi kita juga tidak akan dikenang oleh siapapun kalau nggak punya karya. Betul nggak itu? Pasti kan? Hari ini alhamdulillah masih ada video ketulung ya, orang nulis cok YouTube gitu ya. Anak-anak nggak ada ini audio video ini ya sudah. Yang nggak punya karya tulis nggak akan dikenang sedikit pun, nggak ada kenangannya itu. Jadi para ulama itu dikenang karena punya karya. Ulama mengatakan Imam Syafi'i itu kenapa karyanya paling banyak pengikutnya itu? Karena Allah takdirkan murid-murid di sekitar beliau itu orang-orang yang kreatif luar biasa. Jadi sudah ada matan, nanti disyarah, ditahdhib, nanti ketebalan ditalhis. Khulasa, itu nggak ada habisnya itu buku itu ya, mubang gitu ya. Karena kehebatan murid-muridnya, pengikutnya itu untuk karya ini. Nah, ini sudah menjadi sebuah keharusan kita mencoba berkarya. Saya sudah pernah menyampaikan kan, nggak ada alasan untuk tidak punya karya, termasuk ibu-ibu ini yang sibuk kan barangkali ngopeni anak-anak di rumah. Ada buku sekarang yang Masya Allah, ada Indonesia menulis Win itu ya, banyak di situ diberi kemudahan kalau mau bergabung ya. Nanti diberi kesempatan ditampilkan. Ya, jangan berharap bayaran dulu ya. Sudah tampil tuh rasanya seneng banget itu ya. Pertama kali yang dicari siapa? Namanya kan. Namanya itu kan antologi kumpulan ada 20 orang tuh jenengku langsung di wajah itu. Ya, senenge rak karuan ya. Itu nanti naik level ya, kalau sudah punya karya itu ditawari ya, ada kesempatan lagi nulis ya, suruh milih
mau yang sastra atau yang mungkin karya ilmiah murni atau apa, banyak sekali kesempatan. Nah itu mengasah, dari situlah nanti karya-karya akan lahir ya, dengan mencobanya ya. Wallahualam bishawab, sudah jam 8, saya cukupkan sampai pembahasan ke-12 tentang adab ahli ilmu terhadap dirinya sendiri ya. Ini ada 12, kita berarti berikutnya sudah masuk fi adabil alim fi darsihi ya. Adab ketika belajar ya. Adab ketika belajar, nanti datang di awal waktu ya, datang dengan pakaian terbaik, datang dengan kondisi siap belajar, niat yang ikhlas dan lain sebagainya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik, saya cukupkan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى